Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر فضل نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد فيا أيها الحاضرون المتقون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Shadaqallahul azim. Hadirin para jamaah kaum muslimin sedang Jumat Masjid At-Tawabin yang kami cintai dan kami muliakan. Alhamdulillah segenap rasa syukur yang setinggi-tinggi dan sedalam-dalamnya atas diperkenankan oleh Allah Ta'ala kita bersama-sama menikmati indahnya pelaksanaan ibadah salat Jumat di masjid yang suci dan mulia ini. Moga-moga rangkaian ibadah kita hari ini benar-benar mendapatkan pahala yang besar dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada beliau sebagai suri tauladan umat manusia, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kepada segenap keluarga dan para sahabatnya. Moga-moga kita semuanya di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Sehingga dengan syafaat tersebut Allah menyambut kita di dalam surga yang keindahannya tiada tara. Hadirin para jamaah kaum muslimin sedang jamaah Jumat Masjid At-Tawabin yang kami banggakan. Mengawali khutbah pada kesempatan Jumat edisi kali ini, khotib berwasiat kepada para jamaah sekalian untuk senantiasa istiqamah dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Tahun baru wahai saudara, 2024 telah tiba. Mari berharap dan berdoa pada Allah yang Maha Kuasa. Semoga Allah senantiasa menjaga iman dan takwa kita semakin kokoh setiap harinya, tidak goyah sedikit pun juga. Semoga Allah senantiasa memelihara kesehatan kita, sehat jasmani dan rohaninya, sehat lahir dan batinnya. Semoga Allah senantiasa melindungi kita semua dari segala macam bencana, malapetaka dan tipu daya. Semoga Allah senantiasa membukakan pintu rezekinya, halal, berkah dan banyak jumlahnya dari arah yang tak disangka. Dengan melihat isi dari syair ini, nampak jelas dan terang kepada kita bahwa pergantian tahun baru yang telah tiba saat ini, di mana ini adalah pekan pertama kita berada tahun baru 2024. Tentu ini bukan hal kebetulan. Ini adalah sunnatullah. Hukum takdir Allah diberlakukan di alam semesta yang luas ini. Adanya pergantian tahun menunjukkan adanya suatu peristiwa
kejadian-kejadian. Baik itu bentuknya yang mengenakkan atau yang tidak mengenakkan. Maka untuk dapat menjadikan tahun baru ini adalah tahun-tahun yang benar-benar mendapatkan anugerah, kebaikan demi kebaikan, pahala demi pahala, dan berkah demi berkah. Tentu kita sebagai seorang muslim benar-benar berharap dan berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada satu makhluk pun yang bisa menolong kita, memberikan kita kemudahan-kemudahan dalam segala urusan kita, menjadikan diri kita menjadi hamba-hamba yang sukses, kecuali hanya semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka menurut syair ini, paling tidak dalam menghadapi dan mengarungi kehidupan yang kita lalui dan kita akan tempuh pada tahun 2024 ini, paling tidak ada 4 harapan dan doa yang mulai kita panjatkan pada hari ini dan hari-hari selanjutnya. Yang pertama, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala dan kita berharap agar kondisi iman dan takwa kita terus kokoh dan kuat dalam diri kita. Tidak goyah sedikit pun oleh segala macam problematika dalam kehidupan. Iman dan takwa ini menjadi modal dasar paling penting dan paling pokok guna kita menghadapi berbagai macam kondisi kehidupan pada tahun 2024 ini. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kalau iman dan takwa kita lumpuh, maka akal kita akan mati. Kalau iman dan takwa kita lumpuh, maka kita akan kesulitan untuk dapat keluar dari masalah-masalah yang kita hadapi. Maka dengan iman dan takwa ini, Allah SWT dengan caranya akan menuntun kita, akan membimbing kita menjadi orang-orang yang teruji dan terbukti kesabaran dan ketabahan, serta komitmen kita untuk selalu berada pada jalan yang lurus. Dan endingnya, ketika iman dan takwa ini terus berkobar dan kokoh terpatri dalam hidup kita, maka Allah akan mencurahkan berkah demi berkah, baik dari langit maupun dari bumi. Allah berfirman menyatakan dengan tegas, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Surat Al-A'raf ayat 96. Dan kalau sekiranya penduduk suatu negeri, suatu tempat beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan membuka pintu-pintu berkah baik dari langit maupun dari bumi. Tetapi sebaliknya, manakala mereka mendustakan ayat-ayat Allah, tidak hidup atas dasar iman dan takwa, maka mereka akan mendapatkan siksa akibat perbuatan yang mereka lakukan. Dari ayat ini dengan jelas bahwa sesungguhnya keberkahan itu dengan sendirinya akan didapatkan oleh semua kita kalau terpenuhi 2 unsur, yaitu adanya iman di hati dan adanya takwa menjadi bukti bahwa kita beriman. Takwa adalah bukti nyata kita beriman. Takwa adalah panggilan dari hati kita. Yang ciri-cirinya orang bertakwa itu senantiasa istiqamah melaksanakan perintah Allah dan istiqamah pula menjauhi larangannya. Maka mari kita berdoa kepada Allah SWT. Semoga tahun 2024 ini adalah tahun yang penuh dengan iman dan takwa, sehingga kita bisa menghadapi apapun tantangan
kesulitan dan problematika dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita berharap dan berdoa. Semoga Allah senantiasa memberikan kita pemeliharaan dalam kesehatan. Kesehatan itu mesti sifatnya meluruh. Sehat di sini adalah sehat jasmani dan sehat rohani. Sehat lahir dan sehat batin. Hendaknya badan kita sehat. Kita rawat sesuai dengan standar ilmu kesehatan. Kita berikan makanan atau minuman yang halal dan thayyib, bergizi dan bervitamin serta berprotein. Kemudian badan kita urus dengan memandikannya, memberikan pakaian-pakaian yang bersih, halal. Kemudian badan kita istirahatkan sesuai dengan pola tidur yang telah ditetapkan oleh medis. Kalau kita bisa menjaga kesehatan tubuh kita dengan rajin berolahraga secara rutin, kemudian menjaga pola makan, pola tidur, maka badan kita ini akan sehat dan jauh dari penyakit-penyakit yang dapat menyakiti diri kita. Kita bisa melihat berbagai macam penyakit di dunia ini karena ulah kita sendiri yang senantiasa berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi makanan atau minuman. Sebenarnya kalau kita mengikuti konsep Al-Quran, maka Allah SWT akan menjaga tubuh kita, menjaga badan kita untuk tidak sakit. Syaratnya satu, wala tusrifu, janganlah kalian berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Jadi, kalau di antara kita ada yang mengalami sakit parah, itu bukan salah siapapun. Itu salah kita. Tidak pandai menjaga kesehatan oleh karena kita berlebihan dalam mengkonsumsi makanan atau minuman. Juga yang lebih dalam dari itu, kita mesti menjaga kesehatan batin kita, kesehatan rohani kita. Seandainya dalam diri kita, dalam hati kita masih ada dendam, masih ada tidak suka dan benci kepada saudara kita, masih ada kesombongan di hati kita, maka kita singkirkan tahun ini. Kita bertobat memohon ampun kepada Allah. Karena sedikit ada penyakit di hati, itu akan meracuni amal kita. Maka penyakit-penyakit hati ini jangan sampai menggelincirkan keimanan kita. Jangan sampai menggelapkan hati kita. Mari kita bersihkan. Kita scan penyakit-penyakit hati. Mungkin yang ada pada kita semua. Kemalasan, keengganan untuk melaksanakan ibadah. Mau menang sendiri. Tidak mau kompromi. Semaunya seenaknya sendiri. Inilah bagian dari penyakit-penyakit batin yang mesti kita bersihkan. Menyambut tahun baru 2024 ini. Yang berikutnya yang ketiga. Kita berlindung kepada Allah dari segala bala dan bencana. Malapetaka dan tipu daya. Kita tidak tahu. Bisa jadi tahun 2024 adalah tahun penuh dengan tipu daya. Oleh karena kejahatan-kejahatan makhluk-makhluk lainnya. Atau bisa jadi ada bencana-bencana besar. Seperti gempa bumi, angin badai, angin topan, tsunami dan lain sebagainya. Maka kita mohon pada Allah SWT, semoga tahun ini adalah tahun penuh dengan keamanan, kenyamanan di antara kita. Jangan sampai kita digulung, diserang diri kita dengan berbagai macam bencana-bencana oleh karena dosa-dosa besar yang kita lakukan. Jadi, kalau mau kita selamat dan aman dari bencana, mari kita tinggalkan dosa-dosa besar itu. Karena dosa-dosa besar itu dapat mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kita berdoa dan memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga tahun ini adalah tahun penuh rezeki. Dibukakan kepada kita rezeki-rezeki yang halal, yang berkah, yang banyak jumlahnya. Oleh karena itu, mari kita terus bersemangat dalam bekerja. Dimanapun ada sumber rezeki, kita semangat untuk mencarinya. Janganlah menjadi orang yang malas dan berpaku tangan. Karena orang yang malas dan berpaku tangan tidak ada nilainya.
di sisi manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau terhormat, mulia dan dimuliakan, mari kita mandiri dengan pekerjaan kita. Mari kita bersama-sama berusaha sekuat tenaga dengan ilmu yang kita miliki, dengan keahlian yang kita miliki untuk sama-sama bekerja mencari rezeki sebanyak-banyaknya dan menunjang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan nafkah kepada keluarga kita, memberikan sumbangan kepada tempat-tempat kita beribadah seperti masjid dan tempat-tempat pendidikan seperti pondok pesantren, serta membantu orang-orang yang sedang kesulitan seperti fakir, miskin, dan anak yatim. Insya Allah dengan 4 hal yang kita mohonkan ini, insya Allah tahun 2024 adalah tahun yang penuh dengan keberuntungan dan kesuksesan untuk kita semuanya. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wa antahu amma naha. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'an fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم إحسان إلى يوم الدين ورضى عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلى كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن ما ظهر منها ما بطن عن بلدنا النساء خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.